warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Emre Dusolin dengan NPM 233004007, angkatan 23 semester 6. Di sini saya akan eh, membacakan sinopsis atau sinopsis dari film Ready Player One yang dikeluarkan pada tahun 2018. Oke, langsung saja. Nah, di pembukaan film itu atau di latar belakangnya itu di dunia nyata. Nah, memperlihatkan kondisi kumuh dari tempat tinggal Wet dan bibinya, yaitu di yang nama tepatnya itu The Stacks, di mana ada kumpulan kontainer yang pada saat itu di tahun 2045. Oke, yang kedua itu Wet login pertama kali ke Oasis. Nah, yang di sini itu Wet ke Van, seperti tempat persembunyiannya, untuk memasangkan perangkat VR dan merubah wujudnya menjadi avatar yang bernama Parsifal di dunia Oasis. Nah, di sini juga ditunjukkan bagaimana dunia Oasis itu seperti tampilannya seperti dunia fantasi. Oke, berikutnya itu, nah untuk berikutnya itu penjelasan tentang kompetisi Easter egg oleh James Holiday. Siapa itu James Holiday? Nah, James Holiday itu salah satu atau pembuat dari virtual game ya ini, yaitu virtual game Oasis. Setelah James Holiday ini meninggal, dia mengumumkan sayembara siapa yang akan menemukan tiga kunci akan mengendalikan atau mewarisi Oasis. Nah, avatar dari James Holiday-nya di game Oasis. Nah, ini itu untuk penjelasan Easter egg atau telur Paskahnya di game Oasis tersebut oleh James Holiday tentunya. Misi pertama itu balapan. Nah, di mana ini para Gunters mengikuti balapan maut seperti Parsifal, Age, dan Artemis. Nah, di misi ini juga Parsifal pertama bertemu lagi dengan bersahabatnya yaitu Age dan bertemu dengan Artemis. Nah, di misi ini tuh sangat berbahaya, banyak sekali rintangan. Semacam ada King Kong yang digambar ini, terus ada dinosaurus. Nah, di sini juga banyak player-player Oasis atau para Gunters ini mendapatkan koin, semacam Parsifal juga mendapatkan koin. Nah, berikutnya itu adalah pertemuan pertama Wade dan Artemis saat balapan. Lebih tepatnya itu Wade menyelamatkan Artemis saat untuk mencoba mencapai garis finish. Nah, padahal saat itu ada King Kong untuk menahannya. Nah, si Artemis itu diselamatkan oleh Wade, dan nanti itu pertama kalinya Wade dan Artemis itu saling berkontak. Oke, berikutnya itu adalah Wade memulai mempelajari Holiday Journey atau jurnalnya Holiday atau jurnal pembuat si Oasis ini. Nah, di sini itu Wade atau menggunakan avatar Parsifalnya berada di gedung arsip atau perpustakaan Holiday-nya atau Holiday Journalnya, dan berbicara dengan kurator atau penjaga dari perpustakaan ini. Nah, lebih spesifikasinya di sini tuh di jurnal Holiday ini menceritakan gimana si Holiday Holiday ini ingin bebas dari ingin tidak membuat peraturan baru lagi. Dia ada orang pemimpin, dia ingin kebebasan lagi. Nah, ini tuh menginspirasi si Wade-nya atau si Parsifalnya. Itu mengapa dia menjadi salah satu penggemar berat dari Holiday. Oke, next. Oke, berikutnya itu White membeli baju taktikal Haptic Switch. Nah, di sini itu White setelah memenangkan pembalapan dan memenangkan challenge pertama atau misi pertama itu balap. Di sini itu White mendapatkan selain kunci, itu White mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, si White itu membelikan kostum Haptic Switch yang dikirim ke dunia nyata. Untuk berikutnya itu White mulai dikenal oleh publik dan jadi target dari IOI. Nah, eh, setelah Wade atau Parsival ini memenangkan pertandingan balapan, ini si Parsival ini menjadi terkenal. Contohnya di foto ini dia ke Holiday Journey malah dikerumuni oleh semua orang. Nah, untuk berikutnya itu dia sampai harus nyamar untuk keluar biar tidak dikenal orang. Nah, eh nah yang berikutnya itu target menjadi IOI itu IO yang dipimpin oleh Nolan. Nah, Nolan itu memberikan sebuah tawaran berupa uang semacam dia akan mendapatkan 1 juta dolar setiap tahunnya dan 25 juta dolar kalau menemukan Easter egg-nya. Nah, ini di sini. Nah, di sini tuh si Wade atau sifat-sifatnya itu menolak tawaran dari si Nolan
atau pimpinan dari IOI-nya, sehingga dia akan menjadi, nah kan nextnya itu akan ditargetkan oleh AI. Oke. Oke, berikutnya itu Wade mengalami kehilangan atau peristiwa besar di mana di sini itu setelah Wade menolak tawaran dari IOI, IOI itu melancarkan serangan pada Destak ke wilayah dari Destak atau tempat tinggal bibinya Wade, yaitu apa dihancurkan dengan serangan drone dari IOI sehingga menghancurkan ya. Oke, berikutnya itu tim High Five atau terbentuknya tim High Five. Nah, ini setelah dihancurkannya rumah dari bibinya si White, terus White itu dibawa ke markas pemberontakan ininya yaitu bertemu dengan Samantha dan 5 jagoan teratas yaitu High Five, yaitu mereka berlima itu sepakat bersatu untuk melawan IOI. Di mana IOI atau IOI ini beranggota apa dilawan oleh 5 orang atau High Five ini yaitu Wade, Samantha, Helen, Daito, sama So. Oke, untuk berikutnya itu misi terakhir atau adventure game atau konfrontasi. Di sini itu Farsipa itu menyemangati semua orang dan memberitahu kepada semua orang kebusukan dari IOI atau IOI. Nah, sehingga dia mengajak semua orang untuk melawan IOI secara bareng di Oasis yaitu tepatnya di planet Doom sehingga terjadi perang besar di planet Doom itu. Nah, di Parsifal itu di game terakhir harus memainkan game Atari jadul atau Advent yang bernama Game Adventure untuk mencari rahasia bukan kemenangan demi kunci terakhir. Soalnya ada dari seorang anak buah dari IOI juga yang memenangkan pertandingan tapi tidak bisa mendapatkan kunci terakhir. Nah, disinilah Parsifal harus memecahkan misterinya. Oke. Itu adalah penemuan Easter egg. Nah, di sini itu Parsifal berhasil menyelesaikan misi terakhir yaitu di Adventure. Nah, di sini dia tuh ke ruangan emas dan bertemu dengan avatarnya si Holiday yaitu Norak. Nah, di sini Norak juga menceritakan dirinya, atau menceritakan bagaimana masa lalunya gimana, gimana dia introvert lah istilahnya gitu, tidak mengenali dunia aslinya. Nah, di sini juga mengukuhkan si Farsipa atau si Wade-nya itu sebagai pemilik Oasis. Oke, untuk berikutnya itu Wade saat logout dan mengambil keputusan akhir. Nah, di sini itu setelah ditangkapnya Nolan, terus si Wade bertemu dengan Oak atau sahabatnya si Holiday. Nah, di sini tuh dia mendapat membagi sahamnya kepada kawan-kawannya atau The High Five yang tadi saya sebutkan. Dan dia tuh membuat aturan baru Oasis tutup tiap Selasa dan Kamis agar orang itu tidak terlena oleh virtual atau seenggaknya itu menikmati dunia kenyataan. Oke, segitu saja dari penjelasan sinopsis film Ready Player One. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.